Ini putusannya dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan nomor 255 Pitsus 2025 PT DKI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa (2). Ini saya nggak sebutkan ya, ini kan jelas ya, Nikita Mirzani ya. Nikita Mirzani, kemudian lahir di Jakarta, 39 tahun, perempuan, bangsaan Indonesia, alamat Islam, seniman. Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2025. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh 1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai tanggal 23 Maret 2025. Penyidik perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 3 Mei 2025 sampai tanggal 1 Juni 2025. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025. Penuntut umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025. 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025. 8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025. 9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 November 2025. 10. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 3 November 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025. Harusnya sudah habis di sini ya, tanggal 2 ini ya. Kemudian diperpanjang lagi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Loh, ada wakil ketua ya? Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026. Setahun ini. Terdakwa dalam tingkat banding didampingi kuasa hukumnya Dr. Andi Syarifuddin, SHMH dan kawan-kawan, para advokat, sini tulisannya advokat ya. Para advokat dan konsultan hukum pada Law Office Andi Syarifuddin Anang Yuliardi dan partner AA Partner. Beralamat kantor di gedung The S Tower lantai 37 SC2 Jalan Dr. ID Anak Agung Gede Agung Lingkar Mega Kuningan Blok Kapling Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2025. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca 1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta nomor
255 Pitsus 2005 PT DKI tanggal 19 November 2025 tentang penunjukan majelis hakim. 2. Surat penunjukan Panitra Pengadilan Tinggi Jakarta nomor bla 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 tanggal 19 November 2025 tentang penunjukan panitra pengganti. 3. Berkas perkara yang bersangkutan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Pertama, ke-1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3. Ini pasal 3 ya teman-teman, jangan ke pasal-pasal yang lain. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Dan mereka, ini dan ya teman-teman, bukan atau ya, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau perbuatan lain atas hak kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Melanggar pertama ke-1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan kedua Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa nomor urut 1 sampai 39 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Wah, murah ya biaya perkaranya. Mau. Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan nomor 362 Pitsus 2025 PN Jaksel tanggal 28 Oktober 2025 yang amarnya sebagai berikut. Amarnya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau orang lain. Sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif 1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1 sampai 39. Barang buktinya banyak sekali ya. Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. 8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Membaca akta permintaan banding nomor sekian yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa penuntut umum pada tanggal 3 November 2025 akta permintaan banding elektronik nomor 80 akta PIT 2025 Jaksel yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa terdakwa maupun penuntut umum pada tanggal 3 November 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tuh teman-teman ya, ini hari yang sama ya teman-teman ya, hari yang sama. Tanggal 3 November 2025 telah mengajukan permintaan banding. Jadi terdakwa maupun penuntut umum. Membaca relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2025 permohonan banding dari terdakwa telah diberitahukan kepada penuntut umum dan permohonan banding dari penuntut umum telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 4 November 2025. Membaca memori banding tanggal 10 November 2025 yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa yang telah diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 November 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada penuntut umum pada tanggal 11 November 2025. Membaca memori banding tanggal 11 November 2025 yang diajukan oleh penuntut umum yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 November 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa pada tanggal 12 November 2025. Membaca kontra memori banding tanggal 18 November 2025 yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang telah diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 November 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada penuntut umum pada tanggal 19 November 2025. Membaca kontra memori banding tanggal 20 November 2025 yang diajukan oleh penuntut umum yang telah diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 November 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa dari penasihat hukum terdakwa pada tanggal 20 November 2025. Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diberitahu masing-masing melalui pengiriman tertanggal 6 November 2025 kepada terdakwa dan penuntut umum. Menimbang bahwa permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa telah diajukan dan tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.
menimbang bahwa penuntut umum mengajukan memori banding tanggal 11 November 2025 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena pertimbangan tersebut kurang tepat dengan alasan: 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dengan perkara nomor sekian-sekian-sekian didasarkan pada penerapan hukum yang belum tepat, tidak memenuhi asas legalitas dan lus constitutum. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar majelis hakim memutus perkara yang menurut penuntut umum belum didasarkan penerapan hukum atau masih dalam pertimbangan hukum yang keliru, bahwa yang dimaksud oleh penuntut umum adalah kekeliruan dalam penataan hukum, kesalahan dalam menafsirkan, atau tidak memperhatikan ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, sehingga kurang tepat dalam memahami makna suatu pasal yang terikat dengan ketentuan pasal yang lain dalam undang-undang, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan atau ketentuan undang-undang. Wow. Oh, ternyata begini. Bahwa pembuktian tentang unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dalam hal ini penuntut umum menilai majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana nomor sekian kurang tepat dalam membuat pertimbangan dan putusan dengan tidak melakukan penerapan hukum sebagaimana asas legalitas dan lus constitutum. Berdasarkan ketentuan kekuasaan hakim sebagaimana pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berdasarkan hal tersebut penuntut umum memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut. Wow. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Miryani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman penyemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan atau menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Ini sudah ada nih. Melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A, junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka
diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Wow, ini teman-teman, jadi jaksa itu pada saat banding kemarin masih tetap bertahan ya sesuai dengan tuntutannya ya teman-teman. Masih bertahan sesuai dengan tuntutannya. Ya, masih bertahan sesuai dengan tuntutannya, yaitu menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan tuh. Itu maksudnya ya. Menetapkan barang bukti berubah 1 sampai 39 ya, 1 sampai 39 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000. Tuh, cuma Rp5.000 nih ya, murah ya. Siapa tahu nih teman-teman mau. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan memori banding. Coba nih dengar teman-teman yang ini ya, yang ini dengar, yang ini nih. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan memori banding tanggal 10 November 2025 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum judek fakti tingkat pertama dikarenakan dalam putusannya terdapat pertimbangan hukum yang mengandung kesalahan dan kekeliruan fatal dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengakibatkan putusan tidak berpijak pada kebenaran dan jauh dari rasa keadilan. Selanjutnya dalam putusannya judek fakti tingkat pertama juga telah salah dalam penerapkan hukum sehingga mengakibatkan putusan judek fakti tingkat pertama bertentangan dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Bahwa adapun alasan pemohon banding terdakwa Nikita Mirzani dan mengajukan permohonan banding ini adalah sebagai berikut. 1. Judek fakti tingkat pertama telah keliru dan salah menyimpulkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik telah terbukti pada diri pemohon banding. Ini katanya salah dia. 2. Putusan judek fakti tingkat pertama yang menyimpulkan penerimaan uang sebesar 4 miliar rupiah kepada terdakwa dikarenakan adanya perbuatan terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merupakan kesimpulan yang tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan. Judek fakti tingkat pertama telah mengabaikan fakta-fakta mengenai adanya sebuah kesepakatan bisnis. Ini terus ya. Kalau ini dipakai, ini nggak masuk akal. Kesepakatan. Saya yakin nggak akan membantah ini. Adanya sebuah kesepakatan bisnis sehingga mengakibatkan putusan tidak berpijak pada kebenaran dan keadilan. Oleh karenanya, putusan judek fakti tingkat pertama harus dibatalkan. Kesepakatan itu kesepakatan yang mana? Kesepakatan itu kan harus ketemu. Bahaya ini. 3. Judek fakti tingkat pertama yang menyatakan terdakwa atau pemohon banding telah terbukti melakukan ancaman pencemaran dan atau ancaman membuka rahasia merupakan kesimpulan yang tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan. 4. Putusan judek fakti tingkat pertama menyatakan pemohon banding terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan ancaman pencemaran dan atau ancaman akan membuka rahasia adalah putusan yang salah menafsirkan hukum sehingga akibatnya salah dalam penerapan hukum. Salah semua. Bahwa judek fakti tingkat pertama yang menyatakan adanya perbuatan memaksa dari pemohon banding terdakwa kepada saksi Reya Gladys Pretianisari supaya memberikan uang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kesimpulan yang bertentangan dengan hukum sebab hanya didasarkan pada satu orang saksi saja tanpa didukung dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum sehingga mengakibatkan putusan bertentangan dengan ketentuan pasal 183 184
6. Judek fakti tingkat pertama telah keliru dan salah menafsirkan kritik terhadap produk skincare yang berbahaya sebagai sebuah tindakan melakukan ancaman pencemaran dan atau ancaman membuka rahasia mengakibatkan putusan melanggar hukum ultimum remedium. Loh, gimana sih? Ini kan bukan kritik. Aduh, ini pantesan salah ini. Halo, 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 halo. 7. Putusan judek fakti tingkat pertama harus dan wajib dibatalkan. Loh, loh, loh. Karena pertimbangan hukum judek fakti tingkat pertama saling mengecualikan mencualikan. Judek fakti tingkat pertama salah menyimpulkan pasal 45 ayat 10 huruf A, pasal 27B tahun 2024 tentang ITE adalah delik pemerasan. Loh, memang pemerasan 27B ayat 2 itu pemerasan. Loh, gimana? Ada pantesan hakim tidak terpengaruh ini. Judek fakti tingkat pertama telah keliru, lalai dan salah dalam menjatuhkan putusannya karena telah merubah dan atau diduga memanipulasi fakta persidangan dengan menyimpulkan adanya pembicaraan antara pemohon banding terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Reja Gladys Pretianisari melalui sambungan video call. Gak pernah itu dibilang ada ini yang video call tuh Mael dengan Oki. Ini salah ini. 9. Putusan judek fakti tingkat pertama yang menyatakan unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti dalam perbuatan pemohon terdakwa Nikita Mirzani adalah putusan yang tepat. Kalau yang membebaskan putusan yang tepat. Oke deh, saya baca-baca pertimbangannya aja ya. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 November 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran dan atau ancaman akan membuka rahasia memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hak kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan dan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A dan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 11 tahun dan denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ya ini ya tuntutannya jaksa masih pada pendiriannya ya. Apa sih pertimbangannya?
Soalnya ini 64 halaman teman-teman. 64 halaman itu tidak main-main. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding dan kontra memori banding dari penuntut umum dan dari terdakwa merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor sekian-sekian-sekian tanggal 28 Oktober 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, nah sampai di sini ya, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa, tunggu, capek, hakim aja ganti-gantian, masa saya nggak gantian, ya nggak? Hakim aja gantian, masa saya nggak gantian? Ini tadi di sini ya. Ini ya, sampai di sini ya. Berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya terkait dengan terbuktinya seluruh unsur dakwaan alternatif ke-1 pertama melanggar pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya seluruh unsur dakwaan ke-1 tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar. Karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut. Nah, ini. Menimbang bahwa keberatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya terkait dengan penerimaan uang 4 miliar rupiah yang telah diterima terdakwa dari saksi korban Reja Gladys Pretianisari. Menurut terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menyimpulkan penerimaan uang tersebut sebagai suatu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum. Menurut terdakwa bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan fakta-fakta mengenai adanya sebuah kesepakatan bisnis. Oleh karenanya, putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan ancaman pencemaran dan atau akan membuka rahasia merupakan kesimpulan yang tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup dan Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum. Menimbang bahwa keberatan terdakwa terkait dengan terbuktinya dakwaan ke-1 tersebut dinilai tidak beralasan karena terbuktinya fakta-fakta mengenai perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki didasarkan pada alat bukti yang sah dan cukup yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan. Sedangkan alasan terdakwa bahwa mengirim uang tertanggal 14 November 2024 sejumlah 4 miliar rupiah yang pertama dikirim dengan jumlah 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan bla 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 atas nama PT Bumi Paramawi Sesa dengan tambahan catatan Nikita Mirjani. Penyerahan kedua pada tanggal 15 November 2025 dilakukan di Wakiwan Bell Park Mall. Sejumlah 2 miliar rupiah diserahkan secara tunai oleh suami saksi korban bernama Dr. At-Taubah Mufid
dengan saksi Ismail Marzuki dan selanjutnya saksi Ismail Marzuki menyerahkan langsung kepada terdakwa di kediaman terdakwa. Dari fakta di persidangan terbukti bahwa penyerahan uang sebesar 4 miliar rupiah dari saksi Reja Gladys Pretianisari bukan dilatar belakangi adanya kesepakatan atau hubungan bisnis. Nah, teman-teman di situ ya, di sini ya, terdakwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa penyerahan uang 4 miliar rupiah dari Reja Gladys Pretianisari bukan dilatar belakangi adanya kesepakatan bisnis atau hubungan bisnis dengan terdakwa. Akan tetapi penyerahan tersebut dilandasi oleh rasa tertekan akibat dari adanya review atas kandungan dari produk serum Fit C booster Gravidia milik saksi Reja Gladys Pretianisari. Yang dilakukan oleh Dr. Samira melalui akun TikTok miliknya, di mana Dr. Samira mengaku telah melakukan uji laboratorium mandiri dan memperbandingkan harga produk saksi Reja Gladys Pretianisari tersebut dengan produk lain yang sejenis dan menilai bahwa harganya terlalu mahal. Setelah adanya review dari Dr. Samira, terdakwa melalui akun TikToknya @Niki Huruhara miliknya tanggal 14 Oktober 2024 telah memberikan pendapat atau opini dan penilaian pribadi mengenai produk kecantikan saksi Reja Gladys Pretianisari sebagai produk yang antara lain menyatakan, tapi gua tahu mereka tuh jual skincare gak ada fungsinya, overcline isinya gak ada, cuman krim-krim tok. Tapi masa lo mau bohongin orang terus sih? Masa nanti ngelihat muka aslinya, mukanya abu-abu, beruntusan, dan sebagainya. Oh, ini toh yang dimaksud. Terdakwa juga menilai tampilan fisik dari Reja Gladys Pretianisari dalam akun TikTok tersebut dengan mengatakan, saksi Reja Gladys Pretiani sendiri tidak pakai produk kecantikannya. Itu mukanya itu dempulannya tebal dan kulit muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjanya, gua gak ngerti. Ya ini kemana arahnya ini? Aduh. Tindakan terdakwa yang melakukan siaran secara live di akun TikTok @Niki Huruhara miliknya yang berisi konten penilaian pribadi dengan menuduh saksi Reja Gladys Pretianisari sebagai penipu, dokter abal-abal, produk yang overclaim dan overpriced, dan ajakan agar tidak lagi membeli produk kecantikan yang dijual saksi Reja Gladys Pretianisari melalui siaran live TikTok dilakukan berlanjut oleh terdakwa pada tanggal 2 November 2024 dan tanggal 3 November 2024. Wow, beruntun ini ya. Menimbang bahwa pembelaan terdakwa yang mengatakan bahwa penyerahan uang 4 miliar rupiah tersebut sebagai kesepakatan bisnis adalah tidak terbukti karena saksi Reja Gladys Pretianisari akhirnya menyerahkan uang tersebut bukan didasarkan pada suatu kesepakatan bebas sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan akan tetapi didasarkan pada kesepakatan didasarkan pada keterpaksaan untuk menghentikan terdakwa agar tidak lagi melakukan siaran live di akun TikTok miliknya. Yang menjelek-jelekan produk skincare, saksi maupun reputasi saksi Reja Gladys Pretianisari sebagai dokter. Perbuatan memberi uang sebagai imbalan tersebut diinisiasi oleh orang yang dekat atau kerap berhubungan dengan terdakwa, yakni Dr. Oki Pratama.
Ini kan jelas nih. Di mana terdakwa merupakan brand ambassador dari klinik saksi Dr. Oki Pratama. Saksi Dr. Oki Pratama berperan mengirim 4 gambar berupa 3 gambar produk krim kecantikan milik saksi Ria Gladys Pretianisari berupa glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian glowing booster cell Glavitja melalui platform e-commerce yang telah diburamkan tanggalnya atas permintaan terdakwa. Duh, gimana ini kalau begini? Gambar yang dikirimkan oleh Oki Pratama tersebut digunakan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki untuk menekan saksi Ria Gladys Pretianisari seolah-olah terdakwa memiliki bukti mengenai kandungan krim tersebut karena telah membelinya secara online. Selanjutnya, pelaksanaan untuk meminta sejumlah uang berikut nominal serta persyaratannya disampaikan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki dan saksi Oki Pratama yang dikomunikasikan oleh saksi Ismail Marzuki dengan Ria Gladys Pretianisari melalui aplikasi WhatsApp tertanggal 14 November 2024. Dalam percakapan atau komunikasi tersebut, saksi Ismail Marzuki membuka pembicaraan agar saksi Ria Gladys Pretianisari membayar terdakwa agar tidak lagi melakukan siaran live di akun TikTok-nya, menjelek-jelekan produk dan pribadi saksi Ria Gladys Pretianisari. Oh, sudah jelas begini. Ini dengan kata-kata sebagai berikut. Manusia kan kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Ya pakai uang. Gitu aja sebenarnya. Dokter Reza pengen apa? Pengen nih kita tidak speak up? Bisa aja dok. Tapi nanti tinggal ini aja. Kasih aja makanan. Gitu istilahnya. Kan gitu. Soalnya kalau dia udah speak up terus dok. Mulut Niki, mulut dia mahal dok gitu. Yang penting udah ada uang itunya aja mulutnya dulu gitu dok. Itu santai dok, itu santai. Wah gitu. Mantap sekali nih. Mau diikutin nih. Selanjutnya, uang tutup mulut sejumlah 5 miliar ditawarkan oleh saksi Ismail Marzuki. Namun kemudian saksi Ria Gladys Pretianisari hanya menyanggupi membayar 4 miliar. Dari fakta di persidangan terbukti bahwa pada akhirnya saksi Ria Gladys setuju membayar terdakwa setelah mendapat tekanan dari saksi Ismail Marzuki melalui percakapan yang pada hari yang sama. Karena si Nikita mau speak up hari ini juga bisa hancur kredibilitas Ria sebagai dokter, gue jamin. Informasi mengenai terdakwa akan melakukan live tersebut pada tanggal 14 November 2024. Diperoleh saksi Ismail Marzuki dari pemberitahuan Dr. Oki Pratama melalui aplikasi WhatsApp. Dalam pembicaraan mengenai permintaan sejumlah uang tersebut, saksi Ismail Marzuki juga menjamin bahwa jika sudah dibayar terdakwa tidak akan menyebut nama saksi Ria Gladys Pretianisari selama 1 tahun. Saksi Ismail Marzuki dalam percakapan juga menyebutkan contoh seperti KF Skin tidak akan dilepaskan oleh terdakwa sebelum masuk penjara. Saksi Ismail Marzuki juga mendesak agar uang harus ditransfer hari itu juga ke rekening BCA nomor sekian atas nama PT Bumi Parama Wisesa dan diberi catatan Nikita Mirzani. Sedangkan sisanya sejumlah 2 miliar rupiah diserahkan secara tunai oleh suami Ria Gladys Pretianisari pada saksi Ismail Marzuki dan terdakwa mengakui uang tersebut telah diserahkan padanya oleh saksi Ismail. Ya sudah, kalau sudah diserahkan ya sudah, itulah faktanya. Dari rangkaian fakta-fakta tersebut,
penyerahan sejumlah uang 4 miliar kepada terdakwa dinilai mengandung unsur perbuatan melawan hukum dengan suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri dari situasi sulit yang tengah dialami oleh saksi Reja Gladys Pretianisari terkait dengan produk kecantikannya, di mana setelah saksi Dr. Samira memberi review produk kecantikan saksi Reja Gladys Pretianisari sebagai overclaim dan overfresh, terdakwa lalu mengambil kesempatan melalui akun TikTok Huru Hara, akun TikTok @Niki Huru Hara miliknya, untuk memperburuk kondisi produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Pretianisari, dan terdakwa hanya akan berhenti melakukan siaran live TikTok apabila saksi Reja Gladys Pretianisari memberikan sejumlah uang sebagai uang tutup mulut. Bukan kerjasama, bukan. Tutup mulut. Kesepakatan yang disebut oleh terdakwa sebagai kesepakatan bisnis adalah tidak beralasan hukum. Tuh, dengerin tuh. Kesepakatan itu tidak ada. Tidak ada beralaskan hukum, tidak ada. Jangan mengada-ngada lah. Di mana kesepakatannya? Ini ya dari hakim ya. Kesepakatan yang disebut oleh terdakwa sebagai kesepakatan bisnis adalah tidak beralasan hukum karena penyerahan uang didorong oleh rasa takut reputasi dari bisnis produk kecantikan milik saksi maupun kredibilitas saksi Reja Gladys Pretianisari sebagai dokter. Jika saksi Reja Gladys Pretianisari tidak membayar uang tersebut sebesar 4 miliar rupiah yang diminta oleh terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki, maka terdakwa akan terus-menerus melakukan live di akun TikTok @Niki Huru Hara miliknya, menyerang produk kecantikan dan kredibilitas saksi Reja Gladys Pretianisari sebagai dokter, dan nasib saksi Reja Gladys Pretianisari akan serupa dengan dokter lain yang produknya pernah dikomentari sebagai produk yang jelek oleh terdakwa melalui akun TikToknya. Dengan demikian, penyerahan uang tersebut bukan penyerahan sukarela layaknya dalam bisnis, akan tetapi didorong oleh rasa takut bahwa brand produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Pretianisari dan kredibilitasnya sebagai dokter akan hancur. Uang pada akhirnya diserahkan oleh saksi Reja Gladys Pretianisari untuk menjaga reputasi dan nama baik dan kredibilitas saksi sebagai dokter dan keluarganya, agar terdakwa berhenti melakukan siaran live di TikTok membahas produk kecantikan saksi Reja Gladys Pretianisari. Di sisi lain nih, dengarkan nih teman-teman. Nggak ada penontonnya nggak apa-apa, ini kan saya ucapkan membaca ya dari putusan hakim. Di sisi lain, tidak terbukti di persidangan bahwa terdakwa memiliki keahlian atau sebagai juru bicara yang sah dari lembaga yang kompeten dalam menilai kandungan atau substansi dari produk krim kecantikan, sehingga perbuatan terdakwa yang melakukan siaran live di TikTok dan memberi penilaian produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Pretianisari hanya berdasarkan review dari Dr. Samira yang juga bukan sebagai lembaga yang kredibel berwenang menguji kandungan suatu produk kecantikan, membuktikan bahwa penyerahan uang tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang melawan hukum. Tuh teman-teman, dengerin ya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terpenuhinya unsur-unsur dakwaan pertama ke satu telah didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari bukti yang sah, alat bukti yang sah,
baik bukti surat, dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik mengenai percakapan, permintaan, dan negosiasi, membayar sejumlah uang, arahan terdakwa kepada saksi Ismail Marzuki mengenai permintaan sejumlah uang tersebut, keterangan dari saksi-saksi yang telah disumpah, dan keterangan ahli, serta telah pula mendengar keterangan dari terdakwa. Dari alat-alat bukti tersebut, majelis hakim tingkat pertama dinilai telah mempertimbangkan aspek keabsahan dari alat bukti elektronik yang menampilkan isi percakapan terkait dengan permintaan sejumlah uang, dan adanya permintaan sejumlah uang tersebut juga diakui oleh terdakwa. Dengan demikian, fakta-fakta yang terbukti di persidangan telah didasarkan pada alat bukti yang sah dan cukup, serta penerapan hukumnya atas fakta-fakta telah dilakukan dengan benar dan dengan tambahan pertimbangan hukum di tingkat banding sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dan karenanya dikuatkan di tingkat banding. Menimbang bahwa namun demikian majelis hakim pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa dakwaan kumulatif kedua tidak terbukti dalam putusan terdakwa, tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan. Karenanya majelis hakim pengadilan tinggi akan mengubah kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa unsur-unsur dari dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah sebagai berikut. A. Setiap orang. B. Turut serta. C. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. Tuh didengerin tuh namanya, atau perbuatan lain. D. Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. E. Dengan tujuan menyembunyikan dan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Menimbang bahwa fakta-fakta persidangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan pertama ke 1, yakni turut serta dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik, dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Menimbang bahwa dalam perbuatan terdakwa telah terbukti tersebut di atas bahwa hakim pengadilan tinggi mendapati bahwa perbuatan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki yang memerintahkan agar uang tutup mulut ditransfer ke rekening BCA nomor sekian-sekian-sekian milik PT Bumi Parama Wisesa dengan tambahan catatan Nikita Mirzani merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan yang bertujuan menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Bambang Sumanto selaku sales marketing PT Bumi Parama Wisesa, terdakwa memiliki cicilan rumah pada PT Bumi Parama Wisesa seharga 3.500.000.000 rupiah. Pembayaran cicilan kredit rumah terdakwa dengan sistem pembayaran KPR dengan down payment DP 20% dari harga rumah dicicil sebanyak 17 kali pembayaran. Pada tanggal 14 November 2024, cicilan pembayaran down payment rumah tersebut telah jatuh tempo. Dan pada tanggal yang sama masuk uang sebesar 2 miliar rupiah dari pengiriman saksi atas nama Reja Gladys Pretianisari. Pada hari yang sama pula masuk pembayaran secara tunai oleh terdakwa.
ke rekening PT Bumi Parama Wisesa. Menimbang bahwa dari fakta tersebut pada tanggal 14 November merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan down payment rumah terdakwa dan uang sebesar 2 miliar dari uang 2 miliar tersebut diperintahkan terdakwa untuk transfer ke rekening PT Bumi Parama Wisesa dengan tambahan keterangan Nikita Mirjani, perbuatan menempatkan uang tersebut ke rekening PT Bumi Parama Wisesa dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa, seolah-olah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit rumah atas nama terdakwa yang dilakukan oleh pihak ketiga atau rekan bisnis, yakni saksi Reja Gladys Pretianisari. Tujuannya adalah agar mengaburkan asal-usul uang tersebut diperoleh secara sah dari pihak ketiga sebagai pendapatan yang sah dari terdakwa. Faktanya, terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut diperoleh dari terdakwa secara melawan hukum, di mana uang tersebut dengan terpaksa ditransfer oleh saksi Reja Gladys Pretianisari agar terdakwa tidak lagi atau berhenti melakukan live di TikTok @Niki Huruhara yang menjelek-jelekan produk kecantikan dan kredibilitas saksi Reja Gladys Pretianisari sebagai dokter. Tujuan terdakwa menempatkan uang hasil ancaman pencemaran nama baik tersebut bukan hanya untuk menyembunyikan, tetapi mengubah asal-usul kejahatannya untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Oleh karena itu, perbuatan menempatkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan asal pada rekening PT Bumi Parama Wisesa merupakan tindak pidana lanjutan follow up crime yang merupakan kelanjutan tindak pidana asal predikat crime sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan jejak. Dengan demikian, unsur perbuatan menempatkan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul perolehan uang tersebut terbukti dalam perbuatan terdakwa. Ini ya teman-teman ya. Unsurnya itu ini ya. Dengan demikian, unsur perbuatan menempatkan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul perolehan uang telah terbukti dalam perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa asal-usul dan tujuan dari penempatan uang sejumlah 2 miliar yang ditransfer oleh Dr. Reja Gladys Pretianisari ke PT Bumi Parama Wisesa dengan catatan Nikita Mirjani terbukti diketahui oleh terdakwa dan saksi Ismail Marzuki berasal dari tindak pidana yang melanggar pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana asal predikat crime tersebut terbukti telah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki. Dengan demikian, unsur setiap orang dan turut serta telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, di mana terdakwa adalah subjek pelaku materially dader dari tindak pidana asal bersama dengan Ismail Marzuki. Tuh yang selalu bertanya-tanya ini ya, unsur setiap orang dan turut serta ini karena dilakukan oleh 2 orang itu ya teman-teman ya, oleh 2 orang itu. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan dari penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur dakwaan kedua Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 tentang TPPU juga terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah beralasan hukum. Oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU
telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor sekian-sekian tanggal 28 Oktober 2025 yang dimintakan banding oleh terdakwa dan penuntut umum tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah dan perkara akuo, maka lamanya penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau meneguhkan dari tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan. Wow, ini keren nih teman-teman. Nih, putusan ini keren. Keren sekali, kata Prof. Emran tuh keren sekali ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menangguhkan dari tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan. Itu teman-teman, keren sekali itu. Keren sekali itu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan. Keadaan yang meringankan, terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Keadaan yang memberatkan, bahwa pemindanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak didasarkan pada tujuan pembalasan, akan tetapi mengingat sifat dan jenis tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan juga merupakan peringatan keras kepada masyarakat maupun pelaku digital content atau para digital influencer agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Bahwa tidak terbukti di persidangan terdakwa memiliki keahlian atau sebagai juru bicara dari lembaga yang kompeten atau sebagai ahli di bidang kosmetik dalam menilai kandungan atau substansi dari produk krim kecantikan. Sehingga opini atau pesan yang terdakwa sampaikan melalui akun @niki_huruhara, aplikasi TikTok, berpotensi menggiring opini publik atau viewer, subscriber akun TikTok terdakwa untuk menghakimi sendiri suatu produk tanpa didasari hasil pemeriksaan atau penilaian dari lembaga yang kompeten melakukannya, seperti BP POM, yang sifatnya valid, yang merugikan pelaku usaha. Bahwa kepopuleran terdakwa di ranah digital yang melakukan live di akun @niki_huruhara miliknya melalui aplikasi TikTok dalam perkara ini dimanfaatkan terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan secara melawan hukum.
Tuh, teman-teman nih. Dan seterusnya. Mengadili, menerima permintaan banding penuntut umum dan terdakwa Nikita Mirjani. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362 Pitsus 2025 PN Jaksel tanggal 28 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Nikita Mirjani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan ancaman dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran dan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 sampai 39 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam 2 tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah 2.500. Wah, murah ini. Mau. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selasa tanggal 2 Desember 2025. Putusan diketok secara sah dan meyakinkan. Oke, teman-temanku, saya sudah membacakan semua ini kan. Itu artinya tadi sudah dijelaskan ya teman-teman, bahwa itu selalu dibilang turut serta perjanjian bisnis, kesepakatan bisnis. Itu tidak ada teman-teman. Hakim tidak melihat itu teman-teman. Jadi hakim tidak melihat itu. Ini putusannya ada di belakang saya nih. Yo. Oke, sekarang waktunya untuk teman-teman. Jadi kita ini kalau sudah begini ya, sudah berdasarkan fakta ya teman-teman ya. Tidak berdasarkan opini, tidak berdasarkan asumsi. Ini semua berdasarkan fakta. Faktanya ada di belakang sini. Teman-teman sudah punya belum? Sudah punya belum? Sudah punya belum? Kalau belum punya, ayo naik ke atas, naik. Naik. Aku tak minum kopi dulu ya. Dari tadi ngoceh. Ini ya. Cari teman lah. Kalau nggak ada yang mau ya nggak apa-apa. Cari teman, ayo cari teman. Mafir Jarni, ayo cari teman. Teng. Ini saya sedang cari teman ya, teman-teman ya, sedang cari teman. Bukan kita membahas dengan fakta. Jadi kalau membahas dengan fakta itu real gitu loh. Tapi kalau membahas itu asal-asal begitu, kayak ngedabrus begitu loh ya. Jadi percuma kan kalau ngedabrus ya, kalau begini kan ya.